Semangat pagi, halo sahabat Golan, terima kasih masih bergabung di Golan Education bersama saya, Esron Ricardo Nainggolan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta jangan lupa loncengnya dan di-share ya, supaya materi ini bisa bermanfaat untuk Anda juga dan juga untuk orang lain. Terima kasih atas dukungannya, tetap setia di Golan Education. Baik, edisi kali ini kita akan membahas mengenai visi misi gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai visi misi perusahaan. Oke, visi dan misi ini sering kita dengar ketika juga bertemu dengan orang, ketika misalnya melakukan lamar kerja ataupun ketika kuliah dan lain sebagainya, sering kita dengar yang namanya istilah visi misi. Dalam organisasi itu pasti ada gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya visi itu dan misi itu gitu ya? Oke, di sini dijelaskan bahwa visi itu merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Berarti tujuan kita gitu ya. Kira-kira apa nih yang akan kita dapatkan gitu ya, atau goal kita, itu namanya visi. Jadi visi itu adalah goal, tujuan kita ke depan mau ngapain gitu ya. Jadi itu yang kita dambakan. Nah, di sini kita simpelkan bahwa visi itulah menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Nanti cara-caranya itu adalah di misi gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan visi. Baik, nanti akan kita lihat contoh sederhananya dalam menentukan visi dan misi gitu ya. Kita lihat dulu secara definisi. Oke, intinya apa tadi? Visi itu adalah goal, tujuan kita ke depan. Oke ya, berarti secara umum. Nah, baik, berarti misi apa? Berarti apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan ataupun organisasi atau perorangan dalam usahanya mewujudkan visi tadi gitu yang telah dirumuskan. Jadi misi ini berarti hal-hal atau langkah-langkah yang kita lakukan atau apa yang harus kita kerjakan nanti sehingga visi terwujud tadi atau sehingga tujuan kita tercapai. Nah, itulah yang disebut dengan misi. Oke, jadi visi lebih ke goal, tujuan kita, sedangkan misi bagaimana goal itu atau tujuan kita itu bisa tercapai. Berarti apa langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, itu sahabat Golan mengenai arti atau definisi daripada visi dan misi. Kita lihat contoh sederhana. Contoh sederhana di sini, contoh visi dan misi perusahaan gitu ya. Jadi visi tadi ingat adalah tujuan, goal ya, tujuan. Nah, di sini dikatakan contoh visinya adalah, visi sederhananya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Apa goalnya? Nah, di sini dikatakan goalnya itu atau tujuannya adalah telekomunikasi yang unggul. Berarti kalau dikatakan sudah unggul, berarti itu berdaya saing tinggi gitu ya. Di sini sudah yang utama gitu ya. Unggul itu artinya adalah yang terbaik gitu dari yang lain. Nah, ini adalah tujuan perusahaan ini, misal. Oke ya. Tadi saya ulang sekali lagi, menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul. Nah, inilah titiknya. Inilah goalnya, unggul tadi. Dalam memberikan apa nih? Pelayanan di bidang apa? Telekomunikasi tadi. Oke, itu adalah visi. Nah, bagaimana supaya perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan yang unggul tadi? Berarti adalah yang disebut dengan misi. Hal-hal yang kita akan lakukan sehingga tujuan tadi, yaitu unggul dalam memberikan pelayanan, itu tercapai. Yaitu adalah yang pertama di sini, memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan. Oke ya, memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan. Berarti ini adalah sebuah cara kita supaya tercapai tujuan tadi. Nah, kalau di dalam misi itu bisa lebih dari satu, nggak harus 1, 2, 3, enggak, tapi bisa lebih. Biasanya lebih minimalnya itu 2 atau 3 lah gitu ya. Yang paling spesifik itulah yang disebutkan di misi. Oke ya, sedangkan visi tadi lebih umum. Yang kedua di sini dikatakan misi dia adalah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi. Dengan adanya kesempatan karyawan untuk berkarya dan juga berprestasi, ini adalah meningkatkan layanan gitu.
layanan yang unggul tadi. Jadi kalau karyawannya itu sudah berkarya dan juga berprestasi di bidang pelayanan, apa yang terjadi? Berarti tadi konsep atau tujuan dari perusahaan itu akan tercapai gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, karyawan tidak berkarya atau tidak berprestasi, bagaimana pelayanan unggul tadi gitu ya. Nah, oke, yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Kenapa dikatakan di sini meningkatkan kepedulian kepada masyarakat itu sebagai misi? Karena visinya tadi adalah unggul dalam memberikan pelayanan. Berarti yang dilayani siapa? Ya masyarakat gitu ya. Nah, inilah unsur dalam membuat misi. Jadi kalau bisa misi itu yang pertama adalah dia harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Di sini dikatakan tadi visinya adalah pelayanan gitu ya. Berarti misi yang pertama memberikan layanan gitu ya, yang prima. Bagaimana unggul? Berarti layanannya yang prima, yang terbaik gitu ya kepada seluruh pelanggan. Bagaimana tadi dikatakan pelayanan yang baik tadi? Berarti dari sisi karyawan harus diperbaiki, yaitu karyawannya harus berkarya dan juga berprestasi. Bagaimana supaya unggul dalam memberikan pelayanan? Berarti unggul di sini adalah kita tingkatkan kepedulian kepada masyarakat gitu ya. Artinya ini sebagai marketing kita nanti untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan kepedulian kepada masyarakat sehingga itu menjadi daya tarik yang unggul nanti dalam memberikan pelayanan. Nah, inilah contoh daripada visi dan misi secara sederhana gitu ya. Nanti Anda boleh membuatkan visi misi pribadi juga boleh gitu ya. Oh, kenapa saya misalnya contoh hidup gitu ya. Visi saya apa? Misinya bagaimana gitu ya. Hidup yang bagaimana gitu contoh. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Golan Education untuk membahas mengenai visi dan misi perusahaan gitu ya. Ini silahkan boleh Anda like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang lain. Caranya bagaimana supaya bermanfaat untuk orang lain? Jangan lupa di-share ya materinya ya, sehingga orang lain bisa melihat materi ini gitu. Terima kasih atas dukungannya dan tetap semangat, tetap mengikuti Golan Education pada edisi-edisi video berikutnya. Terima kasih.